Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah SPDI selaku Ketua Pelaksana Hikmatan Ramadan 2022, yang saya hormati Bukan Rahmawati Putri SPD selaku pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMAN 9 Bekasi beserta staf tata usaha dan siswa-siswi yang dibanggakan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, perkenankanlah saya Arifun Mujahid Al-Bari sebagai moderator Semester Ramadan 2022 pada kali ini. Teman-teman sekalian, setelah usai pelaksanaan sholat duha dan adab bersama, maka dari itu barulah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi mengenai pencegahan bahaya radikalisme yang akan disampaikan oleh Ibu Kami Rahmawati Putri SPD kepada Ibu Kami. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bekasi, Bapak Haji Asep Jabal Berarti, yang kami hormati seluruh wakil kepala sekolah, seluruh dewan guru, seluruh TEM yang Ibu banggakan, seluruh panitia, OSIS dan MPK, Eskodikro, dan siswa-siswi SMA Negeri 9 beserta pesantren darat. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini, pagi menuju siang, kita masih diberikan iman sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Anak-anak ibu, perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan, dan setelah melewati bulan Ramadan, jangan kembali ke posisi semula yang harus dikerjakan. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada penghulu alam Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat keutamaan di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, materi yang ibu sampaikan adalah pencegahan dari bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme ini atau radikalisme, radikal itu identik dengan kekerasan, identik dengan ekstrim, ya, untuk pencapaian sekelompok masyarakat. Radikalisme ini tidak akan terjadi apabila kebiasaan-kebiasaan baik kita berjalan sesuai dengan norma adat dan agama yang dianut tentunya. Ini tidak akan terjadi. Ya. Tolong kebiasaan baik kamu, kalau adalah pelajar, berfungsilah sebagai pelajar.
kamu adalah anak, berfungsilah sebagai anak terhadap orang tua. Artinya bertanggung jawablah sebagai anak terhadap orang tua. Ya. Orang tua sudah memberikan segala fasilitas terhadap kita. Tidak jarang orang tua kita sudah bangun pada saat kamu masih tertidur pulas. Tidak jarang orang tua sudah terjebak macet pada saat kamu masih tertidur pulas. Itu untuk apa? Untuk memfasilitasi apa-apa yang kamu butuhkan. Orang tua tidak menginginkan balasan, tapi berikanlah orang tua sesuatu yang membuat hatinya itu senang. Berikanlah orang tua kebahagiaan. Berikanlah orang tua yang membuat hatinya tidak sakit. Bu, saya kan masih sekolah, nggak mungkin Bu saya membahagiakan orang tua. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih. Orang tua tidak perlu dikasih. Kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tua, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Contoh kecil, kamu dipanggil BP di SMA 9. Kenapa? Karena lulus. Orang tua yang sedang mencari nafkah akhirnya izin libur, bela-belain untuk memenuhi undangan ke sekolah. Begitu dapat penjelasan dari guru DP, Bu, mohon maaf anak ibu kemarin lulus. Ini tidak pernah terjadi di SMA 9. Ibu yakin jangan pernah terjadi. Itu orang tua sudah sakit. Orang tua menangis. Kenapa? Karena yang diharapkan kamu disekolahkan itu mempunyai etika yang bagus, kemudian kamu akan sukses, lebih sukses dari dia, lebih sukses dari orang tua kita. Bagaimanapun kayanya orang tua kamu sekarang, dulu dia berjuang untuk sukses. Artinya fasilitas yang sudah diberikan oleh orang tua kamu, gunakanlah sebaik-baiknya untuk keberhasilan kamu nantinya berjalan di rel yang benar, etika yang bagus, sehingga dengan etika yang bagus, sopan terhadap orang tua, nanti di sekolah pun kamu akan sopan terhadap bapak ibu guru dan akan jauh dari perbuatan yang bersifat radikal. Intinya, coba tumbuh kembangkan rasa sopan santun, etika, tanggung jawab ke orang tua saja dulu. Ya, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Jangan pernah, apalagi seorang ibu. Doa seorang ibu itu mujarab. Kata Pak Ustadz, doa seorang ibu akan tersumbat kalau hatinya sakit. Sekali lagi, jangan pernah menyakiti hati orang tua, yang terutama seorang ibu. Jangan pernah, ya, jangan pernah. Bahagiakan dia. Bahagiakannya dengan apa? Dengan etika yang bagus, nilai yang bagus, sopan santun yang bagus. Nanti kesuksesan kamu pun tidak lepas dari doa-doa orang-orang terdekat kamu. Salah satunya adalah doa ibu dan bapak kamu. Supaya doa itu semakin mujarab, maka berbaiklah kepada orang tua. Ya, jangan pernah berkata jangan pernah membentak orang tua dan sebagainya yang membuat orang tua yang awalnya tersenyum menjadi cemberut misalnya. Ya. Yang masih punya orang tua, berbaiklah kepada orang tua, berbicara yang sopan, yang orang tuanya sudah ada doa tentang orang tua. Oke, kita kembali ke pencegahan bahaya radikalisme. Seperti Ibu sampaikan, bahwa radikalisme itu sering digambarkan sebagai kekerasan atau ekstrim, paham yang menghendaki sebuah perubahan. Paham yang menghendaki perubahan, pergantian di suatu sistem masyarakat.
Nah, radikalisme itu mengacu pada doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif. Radikalisme ini dia punya paham yang ekstrim. Dia merasa paham dia itu benar, paham-paham yang lain itu merupakan paham yang harus dia perangi. Paham yang harus dia perangi. Jadi yang namanya radikalisme itu paham yang keras yang bukan tumbuh di Indonesia. Ini bukan produk Indonesia. Artinya, kamu sebagai generasi muda, generasi penerus, jangan terprovokasi dengan gerakan-gerakan atau ajakan-ajakan yang bersifat radikal. Kalau kamu salah, bisa bergaul, diajak ke perbuatan-perbuatan yang bersifat radikal yang tidak tahu tujuannya kemana, tidak usah ikut. Makanya bentengilah diri kita, satu, kita sebagai orang muslim. Ya. Di Indonesia agama kita adalah agama mayoritas, agama terbesar. Ya, bahkan di agama kita itu surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agama, untukmu agama. Artinya di situ pun sudah ada toleransi. Untukmu agamaku, untukmu agamaku. Artinya sudah ada toleransi sejak Al-Quran itu. Ya, itu Islam. Islam itu agama toleransi, agama yang saling menghargai, bukan agama radikal. Ya. Oleh sebab itu, kalau kamu belajar agama, kalau kamu di rumah ngaji, kemudian jangan begitu masuk SMA berhenti ngajinya. Kemudian sering-sering ikut pengajian, sering-sering ikut dengerin ceramah, siraman rohani. Jadi jangan begitu masuk SMA ngajinya berhenti. Ya beneran suka begitu ngajinya berhenti, dengan ceramahnya berhenti. Tubuh kita itu perlu siraman rohani untuk mencegah masuknya radikalisme itu, paham-paham radikalisme. Nah, paham radikalisme ini penyebabnya ini. Ini penyebabnya satu tadi seperti disampaikan dipengaruhi oleh pemahaman agama yang dangkal. Ya, artinya sebagai orang muslim jangan berhenti kita mengisi masukan-masukan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk apapun itu, entah itu ngaji, dengerin ceramah dan sebagainya, sehingga terus berkembang. Pengetahuan kita tidak dangkal. Kalau dangkal itu mudah terpengaruhi kepada perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya. Kemudian yang kedua, berwawasan yang kurang luas, ya, dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan kebinekaan. Kebinekaan itu apa sih? Kebinekaan itu ada yang tahu kebinekaan? Bersatu. Apa kebinekaan? Kebinekaan itu adalah persatuan. Di dalam Pancasila ada 5 sila. Ya. Itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sila pertama itu merupakan cerminan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama dan saling hormat menghormati.
ya. Saling hormat menghormati, kemudian saling tidak mengganggu, ada gotong royong di situ dan sebagainya, ya. Jadi sila berikutnya itu adalah sebagai pendukung dari sila pertama. Jadi kembali ke Pancasila. Pancasila itu sebagai pandangan hidup ideologi bangsa, sehingga gerakan-gerakan radikalisme itu bisa kita tolak, ya, bisa kita lawan, bisa kita hindari dengan kembali ke Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, sila pertama saja sudah ketuhanan yang maha esa. Ya, seperti kata tadi bahwa di negara Indonesia terdiri dari berbagai agama dan semua agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Agama yang kita anutlah agama yang terbaik. Jadi semua agama itu tidak ada yang mengajarkan radikal. Gerakan kekerasan itu tidak ada. Semua agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan hal yang baik artinya yang terbaik itu adalah agama yang kita anut. Ya. Seperti orang Muslim pun sama. Agama yang terbaik adalah agama yang di dalam agama tidak ada yang mengajarkan yang tidak baik, apalagi perbuatan radikal. Kemudian faktor-faktor lain yang membentuk seperti merasa tertindas, ya, merasa kalah bersaing. Di dalam belajar itu, misalnya kamu kalah bersaing, tertindas, putus cinta di usia kamu, dan itu jangan membuat diri kamu terlena kepada sebuah masalah. Setiap manusia punya masalah, ya, dan Allah memberikan masalah tidak mungkin di batas kemampuan orang tersebut. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi kehidupan ini, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan ini, kamu itu harus belajar mengolah hati, menata hati, sehingga sebuah masalah itu bukan untuk diratapi yang membuat kamu semakin terpuruk. Begitu terpuruk, ada teman yang tidak baik masuk ke dalam lingkungan kamu, mengajak untuk melakukan radikalisme, masuklah kamu. Tidak seperti itu, ya. Sesuatu yang dihadapi, masalah yang dihadapi itu harus dicari solusinya. Belajar menata hati, belajar memanage hati, kemudian belajar untuk ikhlas, kemudian tawakal dan tawadhu. Ya. Artinya kita dalam, misalnya kamu nanti sekarang kelas berapa? Kelas 10 ya. Dari kelas 10 ini kamu sudah mempersiapkan, tapi saya mau masuk perguruan tinggi mana? Dalam proses mau masuk perguruan tinggi mana, tentunya ini tidak lepas dari doa dan usaha. Kalau kamu di kelas 10 sekarang saya mau cita-cita mau ke ITB, tapi tidak belajar, itu hanya sebuah cita-cita, tidak akan terrealisasi. Oleh sebab itu, kemanapun kamu punya cita-cita, sudah harus disiapkan dari sekarang prosesnya, doa dan usaha dimaksimalkan. Besok lusa kamu masuk ke sekolah tersebut, diterima atau tidak sudah maksimal, ya sudah maksimal usaha kamu. Disitulah kita serahkan kepada sang penentu, ya apakah kita diterima di sekolah tujuan kita atau tidak. Kalau tidak, mungkin memang rezeki saya tidak di situ. Mungkin Allah punya pilihan lain, ya. Nah, ini Pancasila. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa Pancasila itu merupakan
Pancasila itu merupakan pandangan hidup apabila radikal kegiatan perlakuan perbuatan radikal itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Radikal itu bertentangan dengan Pancasila. Kembalilah ke Pancasila. Jadi yang namanya gerakan atau perbuatan tingkah laku yang bersifat keras ekstrim itu sekali lagi bukan produk Indonesia dan itu bertentangan dengan Pancasila. Kembalilah ke Pancasila. Dari sila pertama saja yang seperti disampaikan tadi. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kita terdiri dari berbagai agama di Indonesia, kita saling menghargai, kita saling mencintai, kita saling berbagi. Seperti yang Ibu katakan tadi, untukmu agamaku, untukmu agamamu, ya. Di surat Al-Baqarah yang mulia lakum minumku waliyadi. Ini rasional Pancasila. Ya, sebenarnya ini sudah diberikan tadi. Sila pertama, sila selanjutnya adalah pendukung. Ya. Sila pertamanya adalah pendukung untuk sila berikutnya, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian bagaimana mengatasi radikalisme di Indonesia? Bagaimana sih cara? Ini ada beberapa poin dan banyak poin lagi. Cara mengatasi radikalisme di Indonesia. Satu, masyarakat, pelajar, pemeluk agama di Indonesia harus kembali kepada ajarannya masing-masing dan mengajarkan kebaikan dan saling menghargai. Artinya kita adalah agama Islam, pelajarilah agama kita dan sampai kapanpun kita harus tetap belajar tentang agama, jangan dangkal. Ya, jangan dangkal. Jadi walaupun sudah tua bukan berarti berhenti belajar agama, tidak. Walaupun kamu sudah SMA, misalnya SD, SMP, belajar ngaji, begitu masuk SMA berhenti. Jangan seperti itu terus ya. Sehingga pengetahuan tentang agama itu tidak dangkal. Begitu ada oknum-oknum yang memasuki paham radikalisme, kita bisa memilah, bisa memilih, bisa menata sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan radikal. Kalau kita dangkal, kita tidak tahu mudah dimasuki, bisa dijadikan boneka oleh si oknum tersebut, dijadikan alat untuk mencapai sebuah tujuan dia. Jangan seperti itu. Ya. Kamu itu harus bisa membentengi diri dimanapun kamu berada. Nanti kamu kuliah, kamu jauh dari orang tua dan sebagainya, harus bisa membentengi diri dan harus bisa memilah pergaulan. Boleh bergaul kepada siapa saja, tapi yang baiknya harus kamu ambil. Dan kalau menurut kamu itu bersifat radikal, jangan ditiru. Yang nantinya bisa kamu terjerumus ke dalam sesuatu hal yang tidak diinginkan, baik oleh kamu sendiri, orang tua, dan merugikan semua. Dan kasarnya kamu bisa mati konyol, ya, mati konyol. Banyak yang kita lihat di berita-berita akibat dangkalnya pengetahuan agama, akibat dangkalnya kepribadian atau benteng untuk membentengi diri dari oknum-oknum radikal. Sekali lagi, kamu masih SMA, yang baru saja keluar dari SMP, sudah harus belajar ya, harus belajar membentengi diri. Ya, harus belajar membentengi diri. Tidak harus jauh kamu nanti kuliah. Sekarang saja, tidak menutup kemungkinan begitu kamu pulang ya, begitu kamu pulang misalnya, nggak usah sekolah, apain sih sekolah, mendingan ikut gue main game motor dan sebagainya. Nggak boleh. Tidak boleh ikut-ikutan game motor dan sebagainya. Seperti yang kita lihat berita-berita, si game motor itu sampai rusak dan sebagainya. Dia mungkin punya tujuan, punya niat, tapi tujuan dan niat kita tidak sama. Jadi bentengilah, sekali lagi, bentengilah diri kamu, sehingga dengan benteng yang kuat, ilmu agama yang bagus,
Kamu dapat lancar menuntut ilmu sesuai harapan kamu, harapan orang tua. Nah, intinya tentunya ya. Kemudian yang kedua, kebinekaan. Kebinekaan itu secara positif harus diterima bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah anugerah dari Tuhan. Kebinekaan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Siapa yang menentang kebinekaan berarti dia menentang Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, belajar agama yang benar dengan tuntunan pemuka agama dan ulama yang terpercaya. Artinya belajar agama dengan ahlinya, ya. Jangan orang yang punya paham yang berbeda dengan kita, punya paham dalam hal ini yaitu radikalisme, kita jadikan guru, lah terbawa kita ke sana. Jadi kalau belajar agama, belajarlah kepada pemuka agama, belajarlah kepada ahlinya, sehingga kita tidak terjerumus atau tidak salah jalan. Kita berjalan harus sesuai dengan rel yang benar. Oke, itu aja yang Ibu sampaikan tentang radikalisme. Coba barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Barangkali ada yang mau tanya, mau kasih masukan, dipersilakan. Jangan ganti. Yang perempuan, ayo. Ada yang mau bertanya? Ya, intinya untuk membentengi kita dari paham radikalisme, satu dimulai dari keluarga. Ya, dari keluarga, di rumah. Di rumah itu kamu harus punya etika yang bagus, sopan santun yang bagus, kemudian tidak boleh melawan orang tua, bahagiakanlah orang tua, ya. Kemudian kalau misalnya kamu di masyarakat, jadilah manusia yang dibutuhkan di masyarakat. Keberadaan kamu dibutuhkan, ketidakberadaan kamu dirindukan. Ya, jadilah seperti itu. Jangan misalnya kamu keberadaan kamu justru terisolir. Tahu nggak apa maksud terisolir? Kalau perbuatan kamu mendekati arah radikalisme, pasti kamu akan terisolir di masyarakat. Terisolir artinya kamu dijauhi. Terisolir artinya keberadaan kamu tidak diharapkan di masyarakat itu. Jangan sampai seperti itu. Jadilah anak yang baik, anak yang santun. Misalnya lagi ajar maghrib, kamu jangan main gitar. Lagi ajar maghrib, jangan ngidupin motor, ngoeng-ngoeng dan sebagainya. Berlakulah sesuai dengan norma adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, sehingga keberadaan kita bermanfaat, ya, bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Sekitar radikalisme. Oke, kalau gitu Ibu yang bertanya. Perbuatan radikalisme yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui medsos atau kamu langsung melihat, seperti apa sih radikalisme itu? Ayo, disuruh tanya, katanya disuruh Ibu minta bertanya. Ditanya dia, ayo, kira-kira perbuatan radikalisme. Radikalisme itu kan tadi pengertiannya adalah apa? Paham kekerasan ekstrim yang ingin mencapai tujuan sekelompok masyarakat.
Coba, kira-kira radikalisme itu seperti apa? Tawuran, apalagi? Tawuran, apa? Bully. Tawuran bu, bully. Terus apa lagi? Rea? Terorisme. Apa? Oh, terorisme. Ya, terorisme. Bu, terorisme, tawuran, bully, apa lagi? Ya, itu Bu, contoh radikalisme itu adalah tawuran misalnya. Di SMA 9 tidak ada sejarah ya, tidak ada sejarah yang ikut tawuran dan mudah-mudahan sampai kapanpun tidak ada yang ikut-ikutan tawuran. Ya. Karena tawuran itu kamu bisa diajak, ayo bantuin aku, kamu nggak tahu tujuannya apa. Nah, jadi kalau diajak sama orang untuk melakukan sesuatu yang tidak jelas, jangan mau, walaupun kamu misalnya sedang terpuruk, walaupun kamu misalnya sedang patah hati, walaupun kamu misalnya sedang kecewa dan sebagainya. Karena di sini dikatakan biasanya terjadi pada orang-orang yang kecewa, orang-orang yang kalah dalam berkompetisi. Tapi kalau memang kita sudah punya benteng yang bagus, walaupun kita sedang kalah dalam bersaing, kita tidak akan terprovokasi oleh oknum yang bersifat radikal. Kemudian apa lagi? Bully. Ya. Bully, dibully. Di kelas itu jangan suka membuli. Setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan pernah bully. Jangan pernah melakukan segala sesuatu yang di luar keinginan, ya, yang membuat orang lain itu kecewa. Kemudian apa tadi? Teroris itu adalah yang dipakai, casing itu adalah agama Islam. Ya. Teroris itu casingnya agama Islam. Dan itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu tidak ada kekerasan. Itu adalah radikalisme yang datangnya bukan dari Islam, yang datangnya bukan dari Indonesia. Itu bukan made in Indonesia. Itu bukan made in Pancasila. Itu adalah radikalisme yang harus di bumi hanguskan, ya, yang harus di bumi hanguskan dari bumi pertiwi. Ya. Makanya kamu sebagai generasi muda jangan sampai terprovokasi dengan oknum-oknum yang memiliki paham radikal. Ya. Ingat kamu punya tanggung jawab sebagai anak, ingat kamu punya tanggung jawab sebagai pelajar. Ingat harapan orang tua adalah kamu lebih sukses dari beliau, kamu lebih sukses dari orang tua. Oleh sebab itu mulai sekarang di bulan Ramadan kamu berpuasa. Kesalahan-kesalahan kamu yang kemarin dievaluasi. Kalau misalnya kemarin pernah membentak orang tua, harus berubah, minta maaf. Apalagi sampai membuat orang tua sakit hati. Karena kalau orang tua sakit hati, itu bisa menjadi sumbatan doa. Jadi doa orang tua itu nanti tersumbat. Ya. Tersumbat. Jangan sampai doa itu tersumbat. Ya, kalau pernah menyakiti orang tua, dosa orang tua itu nanti tersumbat. Bahagiakan orang tua. Ya, bahagiakan orang tua. Kalau tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan pernah menyakiti orang tua. Emang apa Bu menyakiti orang tua? Nilai kamu jelek, begitu ngambil rapot, aduh kok nilainya jelek semua. Tanpa kamu sadari orang tua sudah sakit hati, menangis. Sementara dia sudah memfasilitasi kamu, dari fasilitas kadang-kadang kamu masih tidur, orang tua sudah bangun, sudah ke pasar, sudah bekerja, sudah macet. Tolong hargai orang tua. Dan ibu katakan tadi, dengan menghargai orang tua pasti kamu akan menghargai guru. Dengan kamu membanggakan orang tua akan ada doa orang tua yang berjalan. Karena nanti pun keberhasilan kamu tidak lepas dari doa
orang tua, doa orang-orang terdekat, doa guru. Makanya yang menjadi fondasi itu etikanya dijaga, sopan santunnya dijaga, berjalan berdasarkan rel yang benar, ya, berdasarkan agama, norma, kebiasaan yang ada. Kalau itu sudah kamu lakukan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Kamu pengen kuliah kemana, berusaha maksimal. Berusaha maksimal. Jangan pernah membohongi orang tua. Kalau sekali orang tua dibohongi dan orang tua tahu, itu sakit pasti hatinya. Kalau sudah sakit hati orang tua merupakan sumbatan terkabulnya doa. Betul? Ya, silakan ada yang mau tanya. Ayo bertanya tentang radikal. Atau tentang materi ini, silakan yang mau bertanya. Apa nih? Yang laki-laki? Ada yang bertanya? Silakan. Tidak. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang Pancasila, bahwa gerakan radikalisme itu harus kembali ke Pancasila, di mana Pancasila itu merupakan landasan hidup, pandangan hidup, ideologi bangsa dan sebagainya. Coba Ibu mau tahu, kenapa sila pertama merupakan halo? Ya. Tadi sudah dibahas sila pertama. Coba jelaskan. Yang paling depan namanya siapa? Bagas. Bagas. Coba sila pertama tadi sudah kita bahas. Apa sih sila pertama? Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kira-kira apa saja yang terkandung di dalam sila pertama? Bahwa paham radikalisme itu harus kita kembali ke Pancasila untuk tidak terprovokasi. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih yang terkandung di sila pertama? Silakan Bagas. Ayo, Bagas, semangat. Apa yang terkandung di dalam sila pertama? Atau yang lain? Yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ada apa di dalam sila pertama? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa, negara Indonesia itu terdiri dari berbagai agama. Di situ sudah terjadi adanya toleransi. Ya, ada toleransi umat beragama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi agama yang kita anut agama yang terbaik. Kemudian sila kedua apa? Sampingnya Bagas. Reja, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terkandung dalam sila tersebut apa? Saling membantu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi? Adil. Kemudian pelaksanaan HAM di situ, hak asasi manusia. Kemudian apa lagi? Adil dalam apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus adil dulu. Kemudian ada hak asasi manusia dulu. Kemudian di situ juga kita harus tahu ada
Hak manusia itu ada batasnya, ada aturan-aturannya. Di dalamnya ada tanggung jawab. Seperti kamu di sekolah, kamu punya hak untuk mendapatkan pelajaran, dan kamu juga punya kewajiban. Kewajibannya salah satu apa? Ikuti aturan tata tertib yang ada di sini, itu kewajiban kamu. Kemudian apa lagi? Di belakangnya Bagas ada siapa? Ipan, silakan pilih apa? Persatuan Indonesia. Berarti berhubungan dengan kebinekaan tadinya. Kebinekaan. Silakan Pak, yang depan Putri. Pinggir. Namanya siapa? Iya, Liana, silakan. Silakan Pak. Kira-kira yang dipimpin oleh gimana? Kebijaksanaan dalam perjalanan. Silakan Lima. Iya, keadilan sosial budaya. Oke, anak-anak ibu, mudah-mudahan kita semua, kamu semua sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, bisa membentengi dari paham radikalisme, karena radikalisme itu adalah bukan paham Indonesia, bukan paham Islam, bukan bukan produk Indonesia. Kita, kamu sebagai generasi muda, radikalisme itu harus musnah dari bumi Indonesia. Tentunya ada kiat-kiatnya supaya kalau dia terprovokasi oleh oknum radikalisme, kita harus membentengi diri. Ya, seperti katakan tadi, perdalaman ilmuwan. Kemudian harus mendengar nasihat-nasihat orang lain. Biasanya orang yang mempunyai paham radikalisme itu tidak mau mendengar nasihat orang. Menurut dia paham dia yang paling benar. Menurut dia paham orang lain itu harus dipahami. Itulah radikalisme. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjaga diri agar tidak mengecewakan orang tua, mengecewakan diri sendiri, agar masa depan itu bisa kamu raih. Dengan kamu nanti tidak membentengi diri, itu provokasi itu akan mudah masuk ke diri kamu, sehingga masa depan kamu bisa hancur. Ya. Sayangi orang tua, kembali lagi modalnya hanya sayang orang tua, hargai orang tua. Ya. Hanya itu, sayangi orang tua, hargai orang tua. Dengan itu semuanya akan diikuti. Ya. Dengan itu semuanya akan diikuti. Kalau kamu punya kebiasaan di rumah tidak hormat terhadap orang tua, di sekolah pun pasti tidak akan hormat sama guru. Ya. Jadi modalnya tanggung jawablah kamu sebagai anak kepada orang tua. Itu saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat selama menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita lancar, kemudian selalu Allah berikan kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kadra Mawati Putri MPD atas materi yang telah disampaikan. Kesimpulan pada materi hari ini adalah radikalisme identik dengan kekerasan atau ekstrim, paham yang menghendaki adanya perubahan. Tidak akan terjadi jika kebiasaan baik kita berjalan sesuai dengan agama. Faktor penyebab: 1. Dipengaruhi pemahaman agama yang dangkal. 2. Berwawasan yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebinekaan. 3. Faktor-faktor lain: merasa tertindas kala bersaing khusus kita. Mengatasi. Cara mengatasinya: pertama, masyarakat pemeluk agama di Indonesia kembali pada ajarannya masing-masing. Kedua, kebinekaan secara positif harus diterima bahwa bineka tunggal ika adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, belajar agama yang benar dengan susunan agama atau ulama yang terpercaya ilmunya.
perbuatan radikalisme di masyarakat, di antaranya pertama tauran, kedua bully, yang ketiga terorisme. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pelajaran dan ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Saya Ariful Mujahid Al-Ghifari. Jika selama penyelenggaraan acara ini masih banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.